Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa asnaful qaimin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Pertama dan yang utama pada kesempatan yang mulia, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, baik kenikmatan kesehatan, alhamdulillah kita sehat rohani dan jasmani kita, kenikmatan kesempatan, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi yang mulia ini kita bisa bersama-sama mengangkat kaki, mengayunkan tangan guna untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Besar harapan kita, moga-moga segala amalia, rangkaian amalia di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kehidupan kita di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam dan bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia yang sangat singkat saya mengajak kepada kita semua adalah kita bersama-sama merenungkan satu hadis, yaitu dari hadis dari kitab Arba'in Nawawi, dari 40 hadis yang terkumpul artinya dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu hadis yang pertama mengajak dan menganjurkan untuk kita semua berlaku atau bersifat kasih sayang. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardh yarhamkumullah yarhamkum man fis sama'. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Sang Maha Pengasih. Oleh karena itu, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama'. Kasihilah apa-apa yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan dikasihi oleh atau siapa apa-apa yang ada di langit. Dari hadis ini memberikan suatu pemahaman kepada kita semua untuk bersifat atau berlaku kasih sayang kepada apa-apa yang ada di muka bumi, termasuk diantaranya untuk berkasih sayang kepada hewan. Banyak di antara kita kadang-kadang terganggu sedikit dengan keberadaan hewan, kita marah, kita emosi. Padahal itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian kepada kita. Kata Allah, aku coba si fulan, aku coba si fulana dengan apa? Dengan adanya kucing, dengan adanya ayam di rumah kita. Padahal cuma sebentar lewat, padahal cuma sebentar dia duduk di situ, tapi sudah malah minta.
Sementara Rasulullah SAW katakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihanilah apa-apa yang ada di muka bumi itu, niscaya kalian akan dikasih apa yang ada di langit. Termasuk malaikat akan memintakan ampun kepada kita. Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaras dengan hadis ini ada suatu khobar, yaitu suatu cerita yang terjadi pada masa sahabat. Cerita ini atau khobar ini terjadi pada sahabat atau Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab. Karena yang fisikatul Makkah, para ashabiyan kana yadusuran wa kana yata'abu bihi wa rahimah Umar dan Rasul wa adalahu min ashabi wa abaqahu. Ceritanya, pada suatu ketika sahabat Umar berjalan-jalan di kota, berjalan kaki. Ketika sahabat Umar berjalan kaki di kota, sahabat Umar melihat ada salah satu anak kecil yang bermain dengan burung pipit. Kalau orang Jawa bilang burung emprit, burungnya kecil, dimainkan, pokoknya dipakai untuk bermain. Nah, ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu berjalan melihat seorang anak sedang bermain burung, maka sahabat Umar timbul rasa kasihan dalam hatinya. Kemudian Umar mendekati anak kecil tersebut. Burung yang dipakai untuk bermain tersebut dibeli oleh sahabat Umar. Setelah dibeli, kemudian burung itu dilepaskan, dibebaskan, karena dia kepengen bebas, ya, dibebaskan. Setelah bebas, dia terbang kemana arah dia ikuti, maka lambat tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, yaitu sahabat Umar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu anhu ra'ahul mujrim wa ra'ahul zuburun fil manam. Ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu telah meninggal dunia, banyak dari kalangan sahabat bermimpi ketemu dengan sahabat Umar. Ketika para sahabat bermimpi ketemu sahabat Umar, apa kata sahabat? Fasa'aluhu an hal wa qalu ma fa'ala bika ya Umar. Sahabat bertanya, Umar, ya Amirul Mukminin, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Kemudian sahabat Umar menjawab, qala ghafarani wa tajawaz anni. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuniku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan atau membebaskan kesalahan. Gara-gara membebaskan burung kecil yang dimainkan oleh anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu ampunan kepada sahabat Umar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, dengan apakah atau dengan amal apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampunimu? Apakah dengan keadilanmu? Apakah dengan kezuhudanmu? Apakah dengan ketegasanmu? Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kalian meletakkanku di liang kubur atau di liang lahat, kalian timbun aku, kalian tinggalkan aku, maka datanglah dua malaikat yang menggetarkan. Ketika datang dua malaikat yang begitu gagahnya, begitu menyeramkannya, sehingga akal sehatku hilang. Sendi-sendiku terasa copot semua. Saya tidak berdaya. Nah, ketika malaikat mendekatiku, mendudukkanku, mau bertanya kepadaku, tiba-tiba saya mendengar suatu suara. Apa yang didengarkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu? Kata suara tersebut, "Utruka abdi, wahai malaikat, tinggalkanlah hamba ini, karena dulu semasa hidupnya dia pernah mengasihi seekor burung kecil atau burung pipit.
maka niscaya pada saat ini aku kasih, aku ampuni dia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah atau hikayat atau obat ini bisa kita ambil satu kesimpulan. Kasih sayang kita kepada sesama, kasih sayang kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan suatu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan halnya yang pernah dilakukan atau pernah dialami oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka ketika Imam Al-Ghazali meninggal dunia, ada salah satu di antara orang-orang alim yang bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Ketika bermimpi ditanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai Ghazali, amal apakah yang bisa mengantarkanmu masuk ke dalam surga? Kemudian Imam Ghazali menjawab, ya Allah, yang bisa mengantarkanku masuk ke dalam surga adalah ibadahku, jihadku, usahaku, dan sebagainya. Apa kata Allah? Bukan itu apa Ghazali. Yang mengantarkanku masuk ke dalam surga adalah kasih sayangku kepadamu. Kenapa kasih sayang kepadamu? Dulu ketika kamu menulis kitab, ada seekor lalat yang hinggap di tempat tintanya. Kemudian seekor lalat tersebut ikut minum tinta yang kamu miliki yang dipakai untuk menulis kitab. Kamu biarkan lalat itu minum di situ karena apa? Kamu merasa kasihan kepada lalat. Nah, ketika kamu merasa kasihan kepada lalat, maka aku mengasihimu, mengampuni segala dosamu dan kesalahanmu, yang pada akhirnya kamu itu masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kesimpulannya adalah kasih sayang kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersikap kasih sayang kepada lebih-lebih kepada sesama. Mudah-mudahan dengan berkasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu ampunan kepada kita, dan terutama pada bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk berbenah, untuk menerap suatu kebaikan amal ibadah yang nantinya di hari kemudian akan kita terima. In khairan wa khairun wa insyaallah hasanun ibadah, amal ibadah yang kita lakukan adalah dua amal ibadah yang baik, niscaya balasan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik juga. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.